Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi ini Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu, majelis belajar ilmu agama. Detik-detik yang kita lalui dalam majelis ilmu adalah ibadah, sebagaimana detik-detik yang kita lalui ketika kita menunaikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Wajib seorang muslim untuk dia bisa mengenal siapa Rabbnya. Wajib setiap muslim untuk dia mengenal apa agamanya, apa itu Islam. Wajib bagi setiap muslim untuk mengenal siapa nabinya, yang lebih dia cintai daripada ibu dia yang melahirkan dia. Bahkan lebih dia cintai daripada nyawanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin itu kita tempuh, kita kenal Allah, kenal Islam, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita belajar ilmu agama. Dan ibadah duduk kita di majelis ilmu adalah afdalul a'mal ba'dal wajibat. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Amalan terbaik setelah amalan wajib. Banyak di sana puasa-puasa yang memiliki keutamaan ya, seperti puasa Arafah. Apa keutamaannya itu? Diampuni dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Ada puasa Asyura yang menggugurkan puasa 1 tahun sebelum. Di sana ada sholat sunnah terbaik. Apa itu? Sholat sunnah terbaik, Kang Rama? Ya, sholat sunnah terbaik. Kalau sholat yang terbaik apa? Sholat yang paling besar pahalanya. Sholat wajib. Nah, kemudian sholat sunnah yang terbaik apa? Sholat tahajud, betul. Qiyamul lail. Ya, sholat tahajud, qiyamul lail beserta witirnya. Ada sedekah terbaik. Ada amalan-amalan sunnah, banyak sekali. Yang terbaiknya dari sekian banyak amalan sunnah itu, mau dia haji yang sunnah, mau dia umroh yang sunnah, tadi puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah, sholat yang sunnah. Dari semua amalan sunnah yang terbaiknya adalah thalabul ilm, adalah duduk di majelis ilmu. Lebih besar pahalanya daripada itu semua yang amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena kebaikan ilmu agama
itu bukan hanya untuk pribadi muslim itu saja, tetapi kembali juga kepada keluarganya, kembali kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikan-ikan di lautan, mereka semua mendoakan para penuntut ilmu. Ada berapa jumlah ikan di lautan, di sungai, di semua tempat ikan, mendoakan para penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW. Semua semut-semut di lubangnya mendoakan para penuntut ilmu. Kenapa? Karena kebaikan ilmu sampai kepada mereka. Kebaikan ilmu sampai kepada mereka. Mereka mendoakan para penuntut ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa taala sejajarkan persaksian para penuntut ilmu dengan persaksian Allah dan para malaikat. Syahidallah annahu la ilaha illa Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Demikian pula para malaikat bersaksi, demikian pula para ulul ilmi, mereka yang dikasih ilmu. Nah, alhamdulillah, ibadah yang tidak kecil, terlebih di zaman seseorang dia ada penolakan untuk mau belajar ilmu dunia, untuk mau belajar ilmu agama, lebih fokus pada ilmu dunia, mengeluarkan tidak sedikit rupiah untuk belajar ilmu dunia, berlelah-lelah, berletih-letih, panas, macet, hujan, ditempuh. Dan itu tidak dilakukan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, tidak ditempuh. Ya. Maka pahalanya belajar ilmu agama di zaman yang demikian, di negeri yang seperti itu, jauh lebih besar lagi pahalanya. Ketika seseorang dia mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah disampaikan pada pekan lalu. Ada yang masih ingat di surat apa? Mereka para penghuni neraka meraung. Para penghuni neraka, mereka berteriak-teriak, merengek-rengek. Mereka menjadi penghuni neraka. Kenapa? Kenapa penghuni neraka masuk ke dalam neraka? Kenapa dan di surat apa? Al-Jin bukan, ya? Al-Mulk, Masya Allah. Apa kata mereka? Betul, Al-Mulk, Masya Allah. Kang Ramo ya. Nah, apa itu? Ma kunna law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami mau mendengar di dunia dulu. Ketika dulu kami di dunia mau mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan, kami renungkan, kami hayati, kami pahami, ya. Andaikan kami dulu mau mendengar dan kami dulu mau berpikir tentang agama Allah, tentang Islam ini, tentang mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasulullah SAW, kami nggak akan menjadi penghuni neraka. Itu kata para penghuni neraka Allah sebutkan di surat Al-Mulk. Mereka menjadi penghuni neraka karena tidak mau belajar ilmu agama. Gimana orang mau bisa masuk surga tanpa belajar ilmu agama? Mustahil. Surga Allah berikan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh hanya dapat diraih dengan ilmu agama. Bukan dengan belajar teknologi inilah, bukan dengan belajar ilmu-ilmu dunia. Itu semua fasilitas sebenarnya untuk dia bisa belajar ilmu agama. Bukan ilmu dunia itu sebagai tujuan dia hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hakikat kita terlahir di dunia ini. Allah kasih kita panca indera, Allah kasih kita keluarga, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita sahabat, tetangga, Allah kasih kita semua ini untuk menghakikatkan hikmah kita diciptakan itu untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita sholat. Udah benar belum sholatnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Enggak terserah kita sholat itu. Kata Rasulullah SAW, sholat kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sholat kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita tahu nggak? Kita bisa nggak melihat Rasulullah sholat sekarang? Nggak bisa. Dari mana kita bisa melihat Rasulullah sholat? Dari mana?
Ya, dari mana? Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah salat? Maju ke depan, kasihan yang di belakang di pintu. Baik. Ada yang bisa jawab? Dari mana kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Dari hadis-hadisnya. Dari hadis-hadisnya, tidak ada satupun syariat yang terluputkan. Allah jaga Islam ini. Ya, bagaimana Rasulullah mengangkat kedua tangannya? Sampai mana Rasulullah angkat kedua tangan? Ya, adakah Rasulullah sampai menghentakkan tangannya? Kadang kan takbir Allah Akbar, kan kayak gitu ya. Diputar dulu lagi sebelum. Itu ada nggak hadisnya? Karena secara detail, Rasulullah apakah merenggangkan seluruh jemarinya ataukah merapatkan seluruh jemarinya? Ya, itu semua detail dinukilkan oleh para sahabat. Seakan-akan kita melihat Rasulullah salat. Makanya ada nama buku Tata Cara Salat Nabi Sebagaimana Engkau Melihatnya. Tata cara salat Nabi sebagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Baik. Namun alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ini, duduknya kita di rumah Allah dalam majelis ibadah, majelis thalabul ilm, dan tidak ada niatan kita kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah disampaikan pada pekan lalu, duduknya kita di majelis ilmu menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, itu yang kita usahakan. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah, bukan hanya sekedar pengakuan. Kita ngaku cinta Allah, cinta Nabi. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, musyrik Quraisy, mereka mengaku cinta kepada Allah. Tapi nggak ada bukti. Ya. Banyak orang mencintai Rasulullah SAW, tapi nggak ada bukti. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu yang dikerjakan. Nggak ada bukti. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kepada mereka, andaikan kalian jujur cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tadi bagaimana kita mendapatkan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita bermajelis dalam majelis ilmu karena Allah, bukan karena ABC, bukan. Tapi karena Allah. Dengan turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, apa kata pekan lalu? Ketika Allah telah mencintai seorang hamba, apa tandanya? Apa tanda Allah? Nah, Allah permudah dia untuk beramal soleh, Allah persulit dia untuk bermaksiat. Nah, kita bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa dimudahkan kita untuk beribadah oleh Allah. Seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Yang sebenarnya Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah apapun kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kata Allah di surat Fatir, wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir kepada Allah, bukan Rabbikum. Bukan kepada Rabb kalian. Beda, Rabb sama Allah. Maksudnya, nama ini mengandung makna. Bukan beda zat. Allah adalah Rabb. Ya, Allah adalah Rabb. Nah, ini pertanyaan penting yang bisa jawab. Bukan yang depannya, sini ya. Ini pertanyaan penting, ada hadiahnya kan ya. Ibu-ibu juga ada hadiahnya juga nih. Ini pertanyaan sulit-sulit mudah. Ya. Kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah? Kenapa kita nggak boleh nyembah Nabi Isa? Kenapa kita nggak boleh nyembah Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak boleh menyembah Nabi Musa? Kenapa kok hanya Allah satu-satunya yang boleh kita sembah? Mangga silakan yang duluan, dia dapat hadiah. Ayo silakan. Malu-malu atau nggak mau kayaknya. Kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah? Kenapa kita nggak boleh menyembah Nabi Muhammad? Ya, silakan.
Karena tidak diperanakan. Ada yang lain jawabannya secara ini aja. Nah, silakan. Ibu, silakan usahakan lagi jawabannya. Nah, atau akang-akangnya nih. Mangga. Tuh, gimana Ibu? Iya, karena makhluk bukan untuk disembah, iya. Nah, kenapa hanya Allah yang boleh kita sembah? Karena Allah itu satu. Nah, karena Allah satu-satunya yang iya kita sembah, itu jadi pertanyaan lagi jadinya. Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta ini. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah satu-satunya yang memberi kita rizki. Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu pula lah Allah satu-satunya yang kita sembah. Kalau ada yang menciptakan kita selain Allah, boleh nggak kita sembah? Allah barengan nih, join, ya nyembah bikin kita nih, bikin kita manusia. Boleh nggak kita sembah? Ya, tidak. Jawaban tadi sampai ada benar boleh tadi di sini. Ya, itu jawaban yang benar itu. Boleh. Kalau seandainya ada pencipta lain selain Allah, boleh kita sembah. Kalau seandainya ada yang kalau seandainya ada anak Allah itu, boleh kita sembah. Kalau seandainya Allah punya anak, boleh kita sembah anak Allah itu. Memang boleh. Mana dalilnya? Di surat Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakan kepada mereka ya Muhammad. Nabi Muhammad nih, kata Allah, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau Allah punya anak, maka aku, Nabi Muhammad, orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu." Itu kata Allah tuh. Kenapa? Karena yang namanya anak Allah mempunyai kuasa seperti kuasa Allah. Mempunyai kuasa mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, bikin matahari satu lagi, hilangin matahari, hilangin bulan. Yang namanya makhluk, yang namanya Khaliq, yang namanya Allah, yang disembah itu harus bisa mencipta. Ya. Sekarang semua yang disembah selain Allah, semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka semua tidak bisa mencipta. Ya, apa kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, "Ayyu dzambi a'dzam ya Rasulullah?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau jadikan untuk Allah tandingan padahal Allah satu-satunya menciptakanmu. Itu kata Rasulullah. Apa yang dipahami dari ayat hadis ini? Dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Engkau sekutukan Allah padahal Allah satu-satunya menciptakanmu. Kalau di sana ada yang menciptakan kita selain Allah, boleh juga itu sembah tuh. Seperti itu. Tapi apakah ada yang bisa mencipta selain Allah? Tidak. Apakah Allah punya anak? Tidak. Apakah Allah punya tandingan? Tidak. Kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah? Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya, Allah sebutkan di awal perintah dalam Al-Qur'an, kita buka Al-Qur'an ya. Awal perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Kenapa? Kata Allah. Kenapa? Karena Allah satu-satunya menciptakan kalian. Karena Allah satu-satunya menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena Allah satu-satunya menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Langit tanpa tiang untuk kalian. Allah bangun. Allah turunkan air. Allah saja. Baik. Nah, terlalu kesini tadi pertanyaannya apa namanya?
eh, itu sebelum itu tadi pembahasan anak. Sebelum itu tadi. Tanda cinta Allah ya. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan dia dipermudah untuk beramal soleh dan dipersulit untuk bermaksiat. Ya, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Nah, kita bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa Allah permudah kita untuk beramal soleh, beribadah, dan seberapa Allah persulit kita untuk bermaksiat. Ya, nah, tidak ada yang mana sampaikan tadi, lupa aja. Qadarullah. Tapi ini baru mukadimah ya. Kita masih apa namanya? Masih di hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan menjadi sebab apa yang kita amalkan di pagi ini, bermajlis dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, datang ke majlis taklim. Siapa yang dia mendatangi majlis taklim, yaltamis, iltimas. Iltimas itu mengambil secercah. Apa yang disampaikan enggak 100% dia tangkap. Mungkin hanya dia tangkap 5%-nya. Mungkin dia hanya tangkap 10%-nya dari yang disampaikan. Kata Rasulullah, yaltamis fihi ilman. Dia ambil dimso api unggun. Kan dia mau ngambil api kan enggak sebesar api unggun itu dia bawa, ya enggak? Dia cuma ambil paling cuma seujung lidi dia ambil. Nah itu namanya iltimas. Yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Jalan pintas menuju surga, menghadiri majlis ilmu. Ada ilmu kita dapat tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak ada di antara kita yang diberi uzur oleh Allah untuk kita tidak menguasai 3 hal ini. Uzur, ya Allah saya sibuk. Uzur, ya Allah saya banyak urusan, banyak tanggung jawab, saya sakit, saya nggak ada uzur. Kenapa? Karena pertama kali kita semua nanti masuk ke liang lahat nih, dimasukkan ke dalam kubur kita semua, 3 pertanyaan ini yang ditanyakan kepada kita. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu. Siapa Rabb? Apa agamamu? Siapa nabimu? Yang bisa menjawab kata Rasulullah hanya mukmin. Hanya orang yang memiliki iman. Iman itu adalah kepastian. Enggak ada yang dikatakan iman dia masih ragu, ini benar enggak ya? Benar gak ya Islam ini? Benar gak ya Al-Quran? Benar gak ya Nabi Muhammad itu? Itu bukan mukmin, itu munafik. Orang yang masih ragu, jangan berharap dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Buruk di pos pertama akhirat, alam barzakh, buruk juga kesananya. Nah, iman hanya bisa ditempuh dengan belajar ilmu agama. Maju dikit ya, barakallahu fiik. Yang ini maju aja. Apa namanya yang teman-teman kasihan yang baru datang. Barakallahu fiikum. Semoga khair Pak barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan ya. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi 'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Mu'adz, Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amal yang dengan itu bisa menjadi sebab aku masuk surga dan bisa menjadi sebab aku terhindar dari neraka, dijauhkan dari neraka." Ya, ini cita-cita kita nih. Pertanyaan seorang ulama kayak gini nih. Ini bukan pertanyaan yang enteng. Bukan pertanyaan sembarang orang. Tapi pertanyaan orang yang mempunyai ilmu. Bagaimana bisa menjadi apa amalan yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga dan bisa selamat dari neraka. Ya. Orang yang paling cerdas itu siapa? Mukmin seperti apa yang paling cerdas? Yang cerdas. Kata Rasulullah. Ibu bisa jawab? Udah disampaikan kalau nggak salah ya? Mana dulu ya? Sudah disampaikan.
Tunggu berarti. Nah, siapa mukmin yang paling yang cerdas adalah dia yang, nah, masya Allah, dia yang mempersiapkan bekal setelah kematian menuju akhirat. Baik, jazakallahu khair. Nah, qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah taala alaihi. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, engkau sudah bertanya tentang sesuatu yang besar. Masuk surga? Oh, sangat besar. Bisa terhindar dari neraka? Luar biasa. Sukses ini. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, wahai Mu'adz. Dan sungguh itu sangatlah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mutlak. Kemudahan seseorang untuk bisa beramal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah kasih. Hidayah itu Allah bagi sekehendak Allah. Bukan karena dia dicintai oleh Nabi. Bukan yang ngaku cinta Nabi nih. Yang dicintai oleh Nabi pasti dapat hidayah. Gak mesti itu. Nabi, Rasul mencintai seseorang, belum tentu dia dapat hidayah. Apalagi yang cuma ngaku cinta kepada Nabi itu. Ya kan? Mana yang lebih kira-kira bakal dapat, yang lebih berhak, yang lebih pantas untuk dapat hidayah? Atau yang lebih pantas lagi, yang lebih sangat mungkin untuk dapat hidayah, yang dicintai oleh Nabi atau yang ngaku cinta Nabi? Yang sudah pasti dicintai oleh Nabi kan? Itu pun belum tentu dapat hidayah. Itu pun belum tentu dimudahkan oleh Allah. Contohnya siapa? Nah, ini dapat hadiah ini mah. Siapa? Pamannya Nabi, masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Siapa paman Nabi? Tunggu dulu. Siapa paman Nabi yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Abu Lahab mah enggak. Abu Thalib, masya Allah, jazakallahu khair. Ya, kalau Abu Lahab enggak, Rasulullah SAW enggak suka juga beliau sama pamannya ini nih, Abu Lahab ini nih. Karena memang dari awal Rasulullah dakwah sudah dibuat makar, sudah dihadang, sudah disakiti, diganggu Rasulullah SAW oleh sang paman ini, sampai turun ayat Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Awal-awal Islam. Ya, pertama kali Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Langsung dihadang oleh Abu Lahab. Ya, dan dipastikan neraka. Gak mungkin Rasulullah mencintai orang yang sudah dipastikan bahkan diperburuk oleh Allah dalam surat tersebut. Ya, Abu Lahab itu di neraka. Nah, tetapi Rasulullah mencintai siapa tadi? Abu Thalib. Rasulullah mencintai Abu Thalib. Dan Allah bilang, Rasulullah cinta Abu Thalib. Ada dalilnya? Ada hafal dalilnya? Nah, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Sejak umur 8 tahun diasuh oleh Nabi. Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, yang membela Rasulullah Abu Thalib, yang melindungi Rasulullah Abu Thalib. Abu Thalib masuk Islam lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Kalau masuk Islam, Abu Thalib kalau masuk Islam lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa melindungi Nabi SAW seperti Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad SAW. Sangat cinta, sangat sayang Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, cinta kekerabatan, tapi cinta kekeluargaan, karena sosok paman yang melindungi, ya, yang sudah mengasuh Rasulullah SAW sampai detik-detik akhir kehidupan Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat
yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Engkau telah mengucapkannya. Ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah mengatakan, "Ya Abu Talib, engkau sudah benci dengan agama bapakmu sendiri, dengan agama Abdul Muttalib." Ya, kalau kebiasaan orang-orang Arab itu, ya mereka itu kalau sudah disebut nama ayah, nama bapak, itu kefanatikan mereka muncul. Ya, kekuatan mereka, kecintaan, kefanatikan, fanatik. Mau ayah dia salah atau benar, ayah dia yang dia bela. Ya, itu muncul. Enggak. Dan akhir dari yang diucapkan oleh Abu Talib, dia berada di agama Abdul Muttalib, sang ayah. Baik. Seperti ini ya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang beliau cintai. Sekalipun Abu Talib melihat banyak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecil udah kelihatan. Ketika sudah jadi Nabi, berapa mukjizat Nabi dilihat oleh Abu Talib tuh. Terbelahnya bulan, ya, kemudian Isra Mi'raj belum. Isra Mi'raj itu setelah beberapa pekan setelah Abu Talib meninggal. Ya. Banyak mukjizat yang dilihat oleh Abu Talib. Orang munafik di zaman Nabi SAW di Madinah. Kalau di Mekah nggak ada orang munafik ya. Ketika Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, itu nggak ada munafik. Kenapa Bang Felis? Nah ini baru pertanyaannya agak berat nih. Karena semuanya kafir. Bukan itu jawabannya. Karena semuanya kafir. Enggak, bukan itu jawabannya. Kenapa di Mekah tidak ada munafik? Munafik itu kenapa cuma ada di Madinah? 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah nggak ada munafik. Nah, Allah adalah Ta'ala, tapi kemudian sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi berbuka dua gitu. Betul. Kenapa kayak gitu? Kalau di Mekah memang belum sampai ajaran Islam gitu. Enggak. Mudah sampai ajaran Islam. Bukan itu. Abu Ammar ada. Dikit lagi. Udah hampir anak tadi kalau Abu Ammar dikit ke sana, itu udah benar tuh. Nah, beriman semua. Enggak, ini di Rasulullah di Mekah 13 tahun ada orang beriman ya kan. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Enggak ada orang munafiknya tuh di Madinah, di Mekah. 10 tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru ada orang munafik di situ. Di Mekah enggak ada 13 tahun. Dakwah tauhid juga dari Mekah. Bang Teddy. Ya, Kang Rama ya. Terang-terangan dakwahnya. Di Mekah enggak sembunyi-sembunyi dakwah. Terang-terangan juga dakwah di Mekah. Karena campur dengan bangsa-bangsa lain? Enggak. Nah, kayaknya yang ngejawab Abu Abyan ini. Fadhal Abu Abyan. Kalau yang bawah nggak usah jawab, ada juga nggak Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kok di Madinah tidak ada orang munafik? Kenapa kok di Mekah tidak ada orang munafik? Kenapa? Jawabannya, munafik itu apa sih? Nifak itu apa? Menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kebencian kepada Nabi, menyembunyikan ketidakberimanan dia kepada Al-Quran, ya, dan menampakkan keislaman. Itu namanya munafik. Munafik itu diambil dari kalimat nafuko. Nafuko ada sejenis tikus ya besar, namanya yarbu, sebesar ini nih dia, yarbu. Kalau dia berdiri setinggi ini nih, yarbu namanya kalau bahasa Arabnya. Sejenis tikus, dia tinggal di hutan-hutan belantara sana. Bukan di Indonesia nggak ada yarbu ini. Nah dia ini membuat lubang.
buat lubang, pintu utamanya satu lubang itu. Padahal dia ada lubang lain, pintu darurat nih. Ya, kalau ada predator masuk, dia langsung ke pintu darurat tersebut. Pintu darurat ini tidak dia lubangi, hanya dia sisakan 2 atau 3 senti dari permukaan tanah. Jadi dari atas kelihatan ini rumput, masih tanah. Ya. Dan dia yarbu ini memperlihatkan masuk keluarnya dia itu di satu lubang. Ketika predator masuk ke lubang tersebut, yarbu ini dia lari ke pintu darurat, langsung dia tembus. Jelas itu? Nah, pintu darurat ini yang kelihatan di atas itu adalah tanah tidak berlubang, padahal bawahnya tanah, itu namanya nafuqo. Nafuqo, atasnya bagus, dalamnya bolong. Ya, nah begitulah orang munafik, memperlihatkan casingnya bagus, Islam, dalamnya kafir. Dalamnya kafir. Ya. Orang munafik dia benci kepada Islam. Dia cela syariat Islam, dia cela Nabi Muhammad, dia cela Al-Qur'an, itu munafik. Itu enggak ada di Mekah. Kenapa? Kenapa enggak ada di Mekah? Karena di Mekah Islam masih lemah. Sehingga ketika mereka benci Islam, benci Nabi, benci Al-Quran, terang-terangan mereka tampakkan. Nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada takut-takut. Berbeda dengan ketika mereka sudah di Madinah. Rasulullah sudah menjadi pemimpin. Pemerintahan sudah terbentuk di Madinah. Orang-orang di sana kayak gini. Kalau di Madinah itu ya ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang Islam. Orang Yahudi ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Ada orang musyrik, ini suku pribumi asli Madinah, namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Nah, mereka ini yang musyrik nih. Yang masuk Islam dari 2 suku ini namanya Ansor. Yang masuk Islam dari 2 suku ini yang asli pribumi namanya Ansor. Nah, ada muhajirun datang ke Madinah. Semua itu dipimpin oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterapkan hukum Islam di sana. Nggak mampu mereka untuk menampakkan lagi kebencian mereka kepada Islam. Akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam. Munafik di sana. Jelas insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita kembali ya. Nggak apa-apa ini jauh-jauh kayak gini faedahnya ya. Padahal kita hidayah nih maksudnya. Maksudnya orang munafik di zaman Nabi SAW 10 tahun Rasulullah SAW di Makkah. Jadi Rasulullah dakwah menyampaikan Islam berapa tahun? Ibu-ibu, nih yang jawab harus ibu-ibu nih. Ada hadiah loh Bu. Ada hadiah. Masya Allah. Ini mah gampang atau Bu? Nah, Rasulullah SAW berdakwah berapa tahun? Berapa? Setahun. Masa setahun? Nah, akang-akang dan bapak-bapak. Silakan bapak yang di belakang. Silakan, kayaknya mau jawab nih. Silakan. Rasulullah berdakwah berapa tahun, Pak? 23 tahun. Dapat hadiah tuh, Bapak. Dapat hadiah. Nah, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 10 tahun di Madinah, ya, orang munafik itu melihat banyak mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keluar dari antara jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air, bagaimana air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan dengan sebab air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh mata orang yang sakit, kaki tulang kering patah nih, sembuh seperti nggak pernah sakit lagi, nggak pernah patah, sembuh seketika. Ya, nah ada setebal ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ratusan bahkan mungkin nyampe ribuan. Rasulullah berbicara dengan unta, bukan hanya Nabi Sulaiman yang bicara dengan binatang, Nabi Muhammad pun bisa bicara dengan binatang juga. Ya, nah mereka di sana masih ada orang munafik. Maksudnya apa? Mereka sudah melihat banyak kebenaran.
Mereka sudah melihat banyak mukjizat, tapi tidak muncul iman dalam hati mereka. Allah hanya beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekalipun Nabi Muhammad mencintai seseorang, belum tentu dia dapat hidayah. Sekalipun Nabi Ibrahim mencintai sang ayah. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa Kang Rama? Lupa. Nam, Abdul Latif. Lupa. Salman. Gak boleh lupa ini. Di surat Al-An'am. Nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Azar di surat Al-An'am. Ya. Nabi Ibrahim sangat mencintai sang ayah. Sampai kesantunan luar biasa. Bahasa Nabi Ibrahim kepada sang ayah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, sangat cinta Nabi Ibrahim sampai ketika di hari kiamat, ya, tetap Nabi Ibrahim berkata juga kepada Allah, ya Allah, alam ta'idni alla tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku di hari kiamat ini? Iya, kata Allah. Apalagi yang lebih terhina ketika ayah Nabi dia masuk neraka. Kata Nabi Ibrahim nih. Maksudnya Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan ayahnya untuk masuk surga. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku telah haramkan surga itu untuk orang kafir. Ya. Sangat sayang Nabi Ibrahim kepada sang ayah, ingin hidayah itu sampai kepada sang ayah ketika di dunia. Allah enggak kasih. Nabi Nuh cinta kepada siapa? Istrinya, kepada anaknya. Allah enggak kasih hidayah tersebut kepada anaknya, kepada istrinya. Padahal serumah tuh sama Nabi itu. Ya, makan Nabi dilihat, minumnya gimana, tidurnya gimana. Semua akhlak para nabi itu mukjizat. Ya, akhlak para nabi itu mukjizat. Di antaranya apa akhlak para nabi? Enggak pernah mencela makanan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau kita Allah alam, ya mungkin mudah-mudahan antum enggak pernah ya. Ya mungkin anak sendiri nih, aduh ini kurang enak nih, ini enggak enak kan, atau ini keaseman. Rasulullah enggak pernah bilang kayak gitu. Ketika ditawarkan dob, ya, dob itu sejenis kadal, ya, itu menurut Islam halal, tapi Rasulullah tidak makan. Khalid ibn Walid makan. Kenapa ya Rasulullah? Apakah ini haram? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apa kata Rasulullah? Innaha lam takun bi ardi qaumi. Ini enggak ada di kampungku. Makanan ini enggak ada di kampungku. Rasulullah enggak mencela. Enggak enak nih, antumnya makan. Masa rasanya aneh. Kayak gini enggak ada. Maksudnya setiap akhlak Nabi, minum, makan, tidur, semua itu adalah mukjizat sebenarnya. Nah, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, bagaimana melihat keseharian Nabi Nuh selama berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Enggak masuk Islam. Enggak masuk Islam istri Nabi Nuh. Enggak masuk Islam anak Nabi Nuh. Sampai ketika mati, tenggelam anak Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabb, sesungguhnya anakku termasuk dari keluargaku. Berharap Nabi Nuh anaknya masuk surga. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli.
Dia bukan keluargamu, wahai Nuh. Innaha amalun ghairu soleh. Permintaanmu seperti itu bukan amal soleh, wahai Nuh. Tegas Allah Subhanahu wa taala di surat Hud. Bisa baca di surat Hud. Dia bukan anakmu. Yang seperti itu bukan anakmu. Ya. Nah, hidayah. Sekarang mana yang lebih mungkin dapat hidayah? Dia bilang tadi ya, Abu Thalib, dia yang melihat Nabi sejak kecil, orang munafik melihat Nabi, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, atau Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari kecil dia sudah disuruh untuk jaga api. Dari kecil nggak pernah dia dengar Islam, nggak pernah dengar Muhammad, nggak pernah dengar Al-Quran, nggak pernah dengar surah Al-Fatihah, nggak pernah. Dari kecil sampai dia pemuda, dia dipingit, ya, seperti gadis dipingit sebelum nikah tuh. Maksudnya nggak boleh keluar, kamu jaga api ini, nggak boleh keluar rumah. Kemudian sang ayah udah tua, nggak bisa dia pergi ke tempat di mana dia kerja. Ada satu daerah, ada pertanian atau perkebunan sang ayah tersebut di negeri tersebut. Karena bapaknya ini, karena bapak Salman Al-Farisi ini sudah udzur, disuruhlah Salman, pergi kamu ke sana. Dalam perjalanan melihat ada orang Kristen, ada gereja di sana, di tanah Persia. Ada gereja, orang beribadah, ya, melakukan ibadah-ibadah tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, Majusi, penyembah api itu. Ya. Pas pulang ditanya, kemana saja engkau Salman? Orang yang di sana datang ke sini, katanya engkau nggak datang ke sana. Kemana saja engkau seharian? Aku lewat tempat ibadah orang di sana, aku melihat mereka beribadah dengan tenang. Ya. Aku terkagum dengan ibadah mereka. Langsung dipasung. Salman Al-Farisi dipasung. Kakinya dipasung. Untuk tetap menjaga api abadi. Karena Majusi kan punya dua Tuhan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Kalau Tuhan cahaya padam, kalau api itu padam, berarti Tuhan cahaya mati itu. Berarti Tuhan kegelapan yang akan menguasai. Jelas ini. Jadi nggak boleh padam api tersebut, tapi dijaga. Salman Al-Farisi bilang, masa kita yang jaga Tuhan ya, wahai ayah? Ya, harusnya Tuhan yang jaga kita, masa kita yang jaga Tuhan? Nulis suratlah Salman kepada orang Kristen itu. Andaikan ada di antara kalian yang mau pergi ke satu tempat di mana aku bisa belajar di tempat itu, beritahukan aku. Ya, Salman tahu cara ngebuka pasungnya itu. Ada. Pas kesempatan itu ada, langsung beliau lepaskan pasung di kakinya. Beliau pergi rombongan ke tapi ini panjang perjalanan Salman ini ya. Dari Irak sampai ke Syam, kemudian kembali lagi kemana. Belajar ke pendeta pertama kali. Belajar ke satu pendeta, mati pendeta ini. Mau dikubur. Kata Salman, wahai kaum, pendeta kalian ini orang jahat. Dia mengumpulkan sedekah kalian itu untuk dirinya sendiri. Enggak dia salurkan ke fakir miskin. Mana buktimu Salman? Kalau enggak kamu yang kami pasung. Kami bunuh. Ya, kemudian ditunjukkan ada 3 kendi besar, isinya adalah harta-harta orang-orang tersebut. Akhirnya dibuang orang ini, enggak dikuburkan pendeta ini. Didatangkanlah seorang pendeta yang sangat berilmu dan berakhlak mulia. Belum pernah aku melihat ada orang sebaik itu, kata Salman Al-Farisi. Ketika sakaratul maut sudah hampir meninggal, Salman bertanya, wahai pendeta, kemana lagi aku belajar? Ya, kata pendeta ini, belajarlah ke pendeta yang satu.
Ya, karena aku tidak tahu ada pendeta yang seperti aku kecuali dia. Maksudnya pendeta ini nggak bilang Nabi Isa anak Allah, Nabi Isa dia Allah, Nabi Isa satu di antara yang tiga. Dia pendeta ini mengatakan Nabi Isa hanyalah Nabi dan Rasul. Allah yang berhak satu-satunya diibadahi, disembah. Ya, namanya istilahnya dalam hadis Nabi, baqaya min ahlil kitab. Ahlul kitab yang tersisa bertauhid maksudnya bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pergi nih Salman ke negeri tersebut. Mau meninggal, pendeta bertanya lagi, "Kemana aku belajar lagi wahai pendeta?" Kata pendeta, "Pergi kau ke pendeta yang satu lagi. Ini jauh perjalanannya." Coba Salman Al-Farisi. Sampai katanya di riwayat Salman Al-Farisi itu umurnya 300 tahun gitu. Ya, saking panjang, berapa puluh tahun sama pendeta ini, berapa puluh tahun sama pendeta ini. Sampai terakhir, kemana lagi aku belajar wahai pendeta? Kata pendeta terakhir ini, yang seperti kami sudah tidak ada lagi. Pendeta masih banyak, sampai sekarang pun masih banyak. Kata pendeta yang terakhir ini, yang seperti kami sudah tidak ada lagi. Yang ada, pendeta-pendeta yang ada bilang Nabi Isa itu anak Allah, Nabi Isa itu adalah Allah, Nabi Isa itu satu di antara yang tiga, musyrik semuanya itu. Kalau yang seperti kami yang bertauhid udah nggak ada lagi, tapi sudah muncul sekarang ini Nabi terakhir. Yang ada dalam Injil disebutkan oleh Nabi Isa. Pergilah engkau ke tempat di mana di sana penuh dengan pohon kurma. Nabi tersebut di tempat itu. Salman Al-Farisi kemudian mencari-cari kabar di mana tempat yang penuh dengan pohon kurma tersebut di negeri Arab. Beliau udah banyak hartanya nih, Salman Al-Farisi ini. Ada rombongan Arab. Ya. Aku ikut ke negerimu, ambil olehmu seluruh hartaku ini. Unta, sapi, semuanya diambil. Ini rombongan Arabnya jahat. Ternyata dijual kepada seorang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi budak nih Salman Al-Farisi. Jadi budak. Ya, kerjanya naik pohon kurma, tapi dia udah senang dia udah sampai ke negeri di mana di sana banyak pohon kurma. Kalau Mekah nggak ada pohon kurma ya. Mekah nggak ada. Rasulullah pun ketika datang ke Madinah ngelihat aneh ini cara mengawinkan pohon kurma, nggak seperti mangga, belimbing, itu kan dengan angin, serangga perkawinannya. Kalau kurma itu dicari mana yang jantannya, ya kemudian dikawinkan, dipukulkan ke yang betinanya. Beda. Cara pengen harus dengan manusia. Ya. Itu kerja Salman selama bertahun-tahun di Madinah. Terdengarlah tuannya ini, orang Yahudi, didatangi oleh kawannya. Dia bilang, ada yang ngaku nabi sesuai dengan apa yang ada di Taurat kita, dia sudah datang ke Madinah. Salman Al-Farisi ketika mendengar kabar tersebut langsung jatuh dari pohon kurma. Apa yang kau bilang? Apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Baik. Ya, kemudian dipukul Salman, suruh kerja lagi, dikasih bagian dia untuk makan, dibawa kurma bagian dia itu ke Nabi SAW di sore harinya, ya di malam harinya. Ya Rasulullah, ini sedekah, Rasulullah bilang ke sahabat-sahabatnya, silakan makan. Rasulullah nggak makan satupun karena Rasulullah dan keluarga Rasulullah haram makan harta sedekah, nggak boleh makan zakat, nggak boleh makan harta sedekah, nggak boleh tuh. Besoknya Salman datang lagi. Ini hadiah. Karena Rasulullah makan hadiah, makan kurma tersebut. Ini dua nih tandanya. Karena kata pendeta tersebut, ciri Nabi itu dia nggak makan sedekah, dia cuma makan hadiah. Kemudian di punggungnya, di lurusan jantung, berarti di sini jantungnya, sebelah kiri kan. Di lurusan jantung itu ada stempel kenabian. Semua nabi ada stempel itu. Ya, ada khatamun nabiyyin. Semua nabi ya seperti daging tumbuh berwarna merah sebesar telur burung dara,
Tapi bisa berputar dia, bisa kayak telur dalam kulit kayak gitu. Jadi bukan daging tumbuh keras, enggak. Nah, seperti itu. Salman Al-Farisi mau lihat-lihat punggung Nabi. Rasulullah tahu, ini kayaknya mau lihat tanda kenabian. Dibuka oleh Rasulullah selendang beliau. Terlihat langsung dipeluk oleh Salman Al-Farisi. Ini yang dikatakan oleh pendetanya. Nangis Salman Al-Farisi. Beliau mendapatkan hidayah di sana. Sekarang orang yang jaga api abadi, Allah kasih hidayah dengan perjalanan seperti itu. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Anak Abu Jahal, Allah kasih hidayah. Istri Fir'aun, Asia, Allah kasih hidayah. Istri Nabi Nuh, Allah kasih hidayah. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan yang para nabi cintai bahkan. Ya nggak mesti ya. Ada yang Rasulullah SAW cintai, kemudian mendapatkan hidayah. Maksudnya nggak mesti yang Rasulullah cintai itu dapat hidayah. Apalagi yang cuman ngaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sini kata Rasulullah, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi. Untuk masuk surga, selamat dari neraka itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang bertubuh kekar, berotot, badannya luar biasa. Sampai istilah sekarang kan six pack ya. Gak pernah sholat di masjid. Gak pernah sholat di masjid. Gak pernah sujud dan ruku. Mending saminggu sekali. Sholat naon tah? Jumatan hungkul. Mending setahun sekali, setahun dua kali. Lebaran, sholat id. Mending itu. Ini nggak pernah sama sekali. Badannya kekar. Ya. Tetapi berapa banyak orang yang dia cacat dari sisi fisik. Ada yang buta kah? Ada yang nggak bisa berjalan kah? Tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Gak pernah terlambat takbiratul ihram. Hidayah. Itu hidayah. Bisa kita duduk di rumah Allah sekarang ini. Ini bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita sehat. Bukan karena kita ini dan itu. Enggak. Allah yang mudahkan kita untuk datang ke tempat ini. Ya. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bisa menjadi penghalang seseorang untuk mendatangi amal soleh, untuk mendatangi kebaikan. Allah mudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Dan sungguh itu sangatlah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ya, apapun kebaikan yang kita lakukan itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang terkadang sulit sedekah satu hari 5.000, kadang sulit. Ada orang. Ya, belum Allah kasih hidayah dia. Ada yang seseorang dia bersedekah berpuluh juta. Kalau kita mungkin mana mungkin? Ya, karena belum dapat hidayah. Ada orang dia berjam-jam sholat tahajud, nggak ada letihnya, bengkak kaki, pecah kaki. Rasulullah SAW berlezat-lezat dalam ibadah. Itulah hidayah. Itu kebaikan yang Allah berikan. Ya. Kalau kita lihat yang pergi umroh, yang pergi haji, itu bukan semuanya orang yang berduit tuh. Ada sebagian mereka orang yang papa, orang yang nggak berharta. Tapi Allah pilih dia. Ya. Nah, jadi surga Allah akan dimasuki oleh yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan apa saja amalan-amalan yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. 5 rukun Islam. 5 rukun Islam di sini Rasulullah sebutkan. 5 amalan terbaik yang tidak boleh dikalahkan dengan amalan apapun itu. 5 rukun Islam ini
yang paling dapat menjadi sebab seseorang masuk surga dan paling dapat membuat seseorang terhindar dari neraka. Baik. 5 rukun Islam. Apa saja 5 rukun Islam teh? Ya, silakan. Ada ibu-ibu yang nggak pernah jawab, ibu-ibu yang nggak pernah jawab. Silahkan di atas dikasih hadiah 5 rukun Islam yang nggak pernah jawab. Kalau yang ngejawab yang biasa jawab itu mah lancar banget. Silakan Ibu, 5 rukun Islam lumayan ada hadiahnya Ibu. Oh, yang banyakan ini mah. Ya, oh ini mah. Terakhir naik haji, semuanya itu mah. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 haji. Ya, nah di sini gimana tuh bagi-bagiannya? Repot kayak bagi hadiah banyak-banyak. Ya, nah jadi 5 rukun Islam yang menjadi sebab seseorang bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Nah, ini amalan ini 5 ini nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Ya, mau berbakti kepada orang tua kita itu hukumnya apa? Berbakti kepada orang tua apa hukumnya? Wajib. Kalau seandainya menghalangi kita untuk 5 rukun Islam ini nggak boleh ditaati. Ya. Jadi 5 rukun ini rukun Islam. Amalan wajib di dalam Islam banyak lagi. Amalan wajib di dalam Islam itu banyak lagi. Apapun amalan wajib tersebut tidak bisa mengalahkan 5 rukun Islam ini. Apalagi amalan-amalan sunnah. Ya. Seseorang dia begadang sholat tahajud, tapi sholat 2 rakaat subuhnya apa? Ngantuk-ngantuk, ya, nggak khusyuk. Nah itu salah, pasti ada yang salah. Ya kalau yang datang dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari tengah malam beliau sholat tahajud tuh. Nah ketika azan awal, azan ada berapa azan? Azan ada berapa kali? 1 hari 1 malam? Ada 6 kali Ibu. 5 kali itu sholat 5 waktu, yang 1 kali itu adzan sebelum subuh. Adzan awal namanya benar. Nah jadi adzan awal itu tujuannya, kata Rasulullah, untuk berpuasa orang yang mau berpuasa, siap-siap sahur. Ya, untuk memberi aba-aba kepada yang sholat tahajud dari tengah malam, untuk dia tidur sebentar. Tidur dulu sebentar, kan capek tuh dari tengah malam, dari jam 11. Ya tengah malam itu jam 11. Jadi tengah malam bukan jam 12 malam ya. Waktu maghrib dengan waktu subuh bagi 2. Itu tengah malam tuh. Nah, dari jam 11 dia sholat. Kan letih, capek. Biasanya 45 menit atau 1 jam sebelum adzan subuh itu adzan awal dikumandangkan. Istirahat dulu tuh. Dia tidur dulu. Rasulullah tidur dulu. Sampai nanti ketika sholat subuhnya cenghar deui, seger lagi, ya. Nah jangan sampai kita sholat malam misalnya, kemudian kebawa capek itu di sholat subuh, padahal sholat subuh lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud. Jelas ini ya. Nah misalnya ada orang tua ngelarang untuk sholat 5 waktu, boleh nggak taat? Nggak boleh taat. Orang tua melarang anaknya untuk puasa Ramadan, boleh nggak patuh? Nggak boleh. Jelas ini ya. Ini rukun Islam yang dapat memasukkan seseorang, yang bisa menjadi seseorang masuk dalam surga. Beda sama amalan sunnah. Misalnya ada orang tua nahan anaknya untuk sholat duha, jangan sholat duha, antar ayah ke tempat ini. Nah, kita tinggalkan itu sholat duha, kita antar dulu ayah. Ya, karena taat kepada orang tua wajib. Berbakti pada orang tua hukumnya wajib, daripada hukumnya kalau sholat duha kan hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai dikalahkan berbakti kepada orang tua dengan amalan-amalan sunnah.
Ini sebenarnya kita mau masuk yang pertama, tauhid, panjang ini dan sangat penting. Ini sangat penting, ya. Tapi kita tunda kayaknya ya, waktunya sudah hampir habis. Sisa 6 menit lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita akan kupas insya Allah tentang kenapa Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, kenapa Allah satu-satunya yang kita sembah. Ya. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Yang lain dulu ya. Ibu-ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya istiqomah dalam meraih rahmat Allah gitu ya. Dalam agama aja kan istiqomah terkait dalam pekerjaan dalam kerja dan kehidupan sehari-hari, caranya biar istiqomah gitu kan. Baik. Ini mah panjang deh, sajam deh istiqomah. Istiqomah, ya. Sebenarnya yang dikatakan istiqomah itu adalah menghakikatkan penghambaan kepada Allah. Itu yang makna benar dari istiqomah. Ya, istiqomah itu lurus. Dia berada di jalan Allah, tidak berlebih-lebihan, tidak mengentengkan. Ya, tidak dia jatuh pada maksiat berlebih-lebihan, tidak dia jatuh pada maksiat yang itu mengentengkan agama. Berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Misalnya seperti berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Jelas ini ya, tadi Anda bilang di awal. Lebih kita cintai Rasulullah itu daripada ibu kita yang melahirkan kita. Banyak dalilnya. Lebih kita cintai bahkan daripada nyawa kita sendiri. Tapi berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi SAW sampai mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan Rasulullah sebagai sosok yang disembah. Ada orang yang menyembah Nabi Muhammad sebagaimana orang Kristen ada yang menyembah Nabi Isa. Rasulullah sudah peringatkan jauh sebelumnya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Ya. Ada yang menyembah Nabi, mengatakan Nabi itu adalah qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, wahai yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan. Ya, berdoa kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Syirik itu. Ya, hati-hati, bersumpah jangan sampai menyebut nama Rasulullah. Kalau bersumpah hanya menyebut nama Allah saja, demi Allah cukup. Ya, nggak boleh. Ketika seorang bersumpah demi Allah demi Rasulullah, syirik. Mati dalam keadaan belum bertobat dengan ucapan demi Allah demi Rasulullahnya, belum bertobat, jangan berharap dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya ini besok yang akan kita bahas itu. Masalah tauhid, masalah yang pertama, syahadat. Ya. Nah, jadi jangan juga kita mengentengkan agama. Ya, tadi berlebih-lebihan terhadap agama. Yang satu mengentengkan agama. Seperti apa tuh? Maksiat weh, oke. Tobat mangke. Ya. Kan Allah kan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Takwa mana hati, iman mana hati. Nah, ini orang-orang yang mengentengkan apa? Agama. Dia maksudnya enggak peduli. Ya, dengan maksiat yang dia lakukan. Panjang sebenarnya ya. Ini yang istiqomah itu apa? Dia
menghakikatkan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Tidak berlebihan dalam agama, tidak juga dia mengentengkan agama. Nah, yang namanya istiqomah adalah istiqomah hati. Ketika hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau hatinya baik, matanya baik, lisannya baik, tangan kakinya baik. Kalau hatinya buruk, kata Rasulullah, maka buruk dan jahat pula lah seluruh tubuhnya. Ala inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik, baik pula sekujur tubuhnya. Apabila buruk dan jahat, maka buruk dan jahat pula lah sekujur tubuhnya, lisannya, matanya, tangannya, dan kakinya, seperti itu. Ya. Nah, istiqomah itu bukan hanya amalan zahir. Dia bisa jaga baca Quran terus, dia bisa tepat waktu terus datangnya. Bukan hanya itu tadi Anda bilang. Yang namanya istiqomah itu adalah istiqomah itu al-qalb, istiqomah hati. Ya, kalau hati sudah baik, nanti amalan zahir itu ngikut tuh. Ya, tapi kalau seandainya hati seseorang itu buruk dan jahat, kapan dia mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk apa nih? Untuk dia jatuh, bukan untuk dia jatuh. Untuk dia lepas, dia akan lepas tuh. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa istiqomah dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya pertanyaannya bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Atau istiqomah dalam rahmat Allah. Kalau istiqomah itu tadi ya, kita harus selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak berlebihan, enggak mengentengkan agama, dan kita harus mewaspadai dua hal yang bisa merusak keistiqomahan, yaitu syubhat dan syahwat. Ya. Tidak dikatakan seseorang dia istiqomah ketika dia selalu bergelimang dalam syahwat, kemudian ketika dia memiliki banyak syubhat sehingga banyak muncul keraguan-raguan dalam hatinya, ya. Nah, ini yang membuat seseorang itu balik kanan. Baik. Barakallahu fikum. Istiqomah dalam rahmat Allah, dalam beribadah. Baik. Nah, yang pertama berdoa, minta kepada Allah. Karena keistiqomahan itu adalah anugerah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau tidak diistiqomahkan oleh Allah, beliau akan cenderung kepada orang-orang kafir. Kata Allah di surat Al-Isra, "Laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalaulah bukan kami yang mengokohkanmu, memberikan keistiqomahan kepada engkau ya Muhammad, engkau akan cenderung kepada orang kafir walaupun sedikit. Ya. Nah, juga kisah-kisah banyak ya. Bagaimana mereka para sahabat dipukuli, mereka disiksa, bahkan dibakar, dan mereka sedikit pun tidak mundur. Ya. Mengeluh sebagian sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tidak lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Kita sudah disiksa seperti ini. Apa kata Rasulullah? Orang sebelum kalian ditanam setengah badan, kemudian digergaji kepalanya, terbelah dua, sedikit pun dia tidak mundur dari agamanya. Orang sebelum kalian disisir dengan sisir besi yang tajam, lepas kulit kepala dari tengkoraknya, tidak sedikit pun dia goyah dalam agamanya. Kalian terlalu terburu-buru, kata Rasulullah SAW. Ancaman-ancaman seperti itu nggak ada sekarang ini di negeri kita ini. Ya, kelapangan kita dalam berislam, kelapangan kita dalam berislam ini betul-betul dikondisikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kitanya justru apa? Yang tidak memanfaatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang pertama adalah banyak doa, ya. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim, doa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai bolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kok banyak sekali doa tentang itu. Kata maksudnya setingkat Nabi SAW beliau banyak berdoa untuk bisa apa? Istiqomah. Yang kedua, ya, seseorang dia belajar ilmu agama, dengan itu dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, dia baca Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus, istiqomah. Kemudian yang keempat, dia mencari teman yang baik untuk membawa dia, menyemangati dia untuk selalu istiqomah, dan jauhi teman-teman yang buruk yang membuat dia jauh dari jalan istiqomah. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin sekian dulu ya. Nah, kita cukupkan dulu kajian kita di pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.